Bapak Ibu, saya mau mengajak Anda semuanya untuk merenungkan sebuah pasal yang saya yakin ini pasal klimaks dari kehidupan Abraham. Setelah itu tidak banyak yang dibicarakan, karena setelah itu akan ada transisi bagaimana Abraham mencarikan istri untuk anaknya yang bernama Ishak. Tapi klimaks dari kehidupan Abraham yang ditulis di dalam Alkitab ada di dalam Kejadian pasal 22, ujian akhir. Jadi di dalam sekolah itu ada ujian kenaikan tingkat atau ujian semester, ya kan? Tetapi juga ada ujian kelulusan. Nah, ini pasal yang ke-22 adalah ujian akhir dari kehidupan Abraham. Sebelumnya mulai pasal 12, 13, 14, 15 adalah ujian kenaikan. Nah, saudara-saudara, biasanya yang namanya ujian kelulusan itu cukup berat, ya kan? Siapa yang pernah mengikuti ujian kelulusan harus menggunakan semua ilmu dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, ya kan? Baru mengikuti ujian kelulusan. Nah, ujian kelulusan yang saya anggap sebagai ujian iman yang paling berat yang dihadapi oleh Abraham, kisahnya seperti ini. Mari kita akan lihat Kejadian pasal yang ke-22. Dalam terjemahan sehari-hari dikatakan seperti ini, saudara-saudara. Beberapa waktu kemudian Allah menguji kesetiaan Abraham. Jadi ujian akhir yang diberikan Allah kepada Abraham adalah ujian apa? Kesetiaan. Apakah selama ini Abraham tidak setia? Apakah selama ini Abraham tidak menghadapi kesulitan? Apakah selama ini Abraham tidak menunjukkan ketaatan? Tuhan melihat Abraham setia. Nanti kita akan melihat ketika Allah memberikan ujian akhir ini, ada berkat yang diulangi lagi. Ada kalimat yang diulangi lagi di dalam pasal 22 ayat 17. Saudara-saudara, menarik sekali di dalam Kejadian pasal 22 ayat yang ke-15 mulai. Sekali lagi dari langit malaikat Tuhan berseru kepada Abraham setelah Abraham lulus, setelah dia lulus tes ini. Ini menarik sekali. Tuhan berkata begini, aku bersumpah demi diriku sendiri, karena engkau telah melakukan hal ini dan tidak menolak untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku, aku akan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu menjadi bintang di langit dan sebanyak pasir di tepi laut. Anak cucumu akan mengalahkan musuh-musuh mereka. Jadi diulangi kembali, diteguhkan kembali. Dan saudara-saudara, dampak daripada kelulusan ujian adalah apa yang dijanjikan oleh Tuhan mulai digenapi, itu maksudnya. Jadi saya mau melihat, saya mau mengajak kita semua belajar dari Abraham berkaitan dengan imannya yang sangat luar biasa. Iman Abraham luar biasa sehingga di dalam perjanjian baru nama Abraham disebut 72 kali. Ini apa artinya? Artinya Abraham benar-benar mewariskan nilai-nilai kehidupan yang sampai hari ini diikuti oleh anak cucunya, bangsa-bangsa, dan bahkan 3 agama menyebut namanya. Islam mengakui Abraham, Yahudi mengakui Nabi Abraham, kekristenan mengakui Nabi Abraham. Karena apa? Abraham punya nilai kehidupan yang layak untuk diteladani oleh orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, di manakah letak kehebatan iman Abraham di ujian akhir ini? Mengapa dia lulus? Mengapa Tuhan mengatakan, aku telah melihat kesetiaanmu, maka aku akan memberkati engkau. Mari kita menakar iman Abraham, mengukur iman Abraham. Yang pertama, saudara-saudara, mari kita akan lihat. Beberapa waktu kemudian Allah menguji kesetiaan Abraham
Allah memanggil Abraham, lalu Abraham menjawab, "Ya Tuhan," kata Allah, "pergilah ke tanah Moria dengan Ishak anakmu yang tunggal, yang sangat kau kasihi karena anak perjanjian." Ini bukan sembarang anak, ini anak janji dari Tuhan, dan ditunggu 25 tahun untuk bisa lahir ke dalam dunia. Tetapi setelah umur 13 tahun harus dipersembahkan kepada Tuhan. Ayat yang ketiga, ini ujian kesetiaannya terlihat di sini. Apa yang dikatakan oleh ayat ketiga? Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham membelah-belah kayu untuk kurban bakaran dan mengikat kayu di atas keledainya. Ia berangkat dengan Ishak dan 2 orang hambanya ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Saya mau tanya kepada Pak Yohanes, Bapak harus menanti 25 tahun untuk mendapatkan anak. Dan setelah anak itu besar umur 13 tahun, Tuhan mengatakan, "Persembahkanlah anakmu kepadaku." Kira-kira bagaimana, Pak? Berat ya? Ya, mungkin bukan anak, persembahkanlah yang paling berharga dalam hidupmu. Setelah engkau menanti lebih dari 25 tahun untuk mendapatkan anak itu, dan sekarang Tuhan mengatakan, persembahkan itu dia, persembahkan untuk aku, berikan buat aku. Kira-kira ada pertanyaan enggak di benak saudara-saudara kalau itu yang diminta adalah saudara? Pertanyaan pertama, Tuhan ini bagaimana? Tuhan yang bilang katanya anak ini akan melahirkan keturunan yang besar, jumlahnya seperti bintang di langit dan pasir di laut. Sekarang sudah umur 13, ada yang bilang 17, ada yang bilang 30. Saya harus mengorbankan dia. Lalu janjinya mana? Protes. Saya kurang tahu dengan saudara. Kalau itu terjadi kepada saya akan ada banyak pertanyaan. Tuhan ini pelin-pelan, ya kan? Dia bilang katanya, aku akan memberikan anak kepadamu. Sekarang anak itu diminta, harus dikorbankan. Mana janjimu? Mungkin kalau saudara mendengarkan suara hati Abraham, mungkin saja ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, dalam hal ini Sarah tidak dikasih tahu. Saya tidak tahu apakah Sarah mengerti atau tidak, tapi sejauh ini nama Sarah tidak disebutkan di dalam pasal 22, saudara. Tetapi yang saya dapat sebuah pembelajaran adalah ayat yang ketiga. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham membelah kayu untuk kurban bakaran dan mengikat kayu itu di atas keledainya. Ia berangkat dengan Ishak dan kedua orang hambanya ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Kelulusan iman Abraham diuji di sini, yaitu apa? Ketaatan tanpa banyak pertanyaan. Iman itu terbukti, imanmu kuat atau tidak ketika engkau mengatakan ya Tuhan, kemudian saudara melakukan tanpa banyak mengajukan pertanyaan. Ketika Tuhan bicara kepada saudara dan mengatakan kamu harus melakukan ini, kamu harus meninggalkan kampung halamanmu, tinggalkan orang tuamu, tinggalkan sanak familimu, pergi ke tempat yang akan aku tunjukkan kepadamu. Saudara-saudara, Abraham meninggalkan, melakukan tanpa banyak pertanyaan, dan itu diperhitungkan oleh Tuhan. Kali ini saudara-saudara, Abraham diberi lebih jelas tempatnya, tidak seperti pasal 12. Di pasal 12 tidak dikasih tahu, tidak ada Google Map-nya. Kali ini ada Google Map-nya. Saya minta kamu pergi ke sebuah gunung, kamu harus berjalan 3 hari, ikuti Google Map, di sana ada altar yang sudah aku bangun buat kamu. Nah saudara-saudara, Abraham tanpa banyak pertanyaan, tanpa banyak berdebat, tanpa banyak meragukan, dia melakukan, dia mentaati perintah Tuhan. Tes pertama untuk iman saudara, apakah saudara orang yang beriman atau tidak? Ketika Tuhan mengatakan sesuatu melalui firman Tuhan, tidak ada pertanyaan, langsung melakukan, taat menjalankan, melakukan tanpa banyak hal yang saudara pikirkan. Karena saudara tahu bahwa itu adalah dari Tuhan. Abraham mendengar. Kalau saudara membaca dalam terjemahan The Message,
Yes Lord, I am listening. Abraham mendengar dan dari pendengarannya itu dia melakukan. Dan itu diperhitungkan. Di dalam perjanjian baru 72 kali namanya disebutkan, berkali-kali diulangi dalam kitab Ibrani. Ketaatan Abraham diperhitungkan sebagai kebenaran. Iman Abraham diperhitungkan sebagai kebenaran. Jadi Allah membenarkan Abraham karena apa? Imannya. Bukan perbuatannya, imannya. Amin, saudara-saudara. Jadi saya mau mengatakan ini, kenapa ujian akhirnya adalah ujian ketaatan? Karena ternyata ketaatan itu adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dengar baik-baik, ketika Anda masuk surga, ada dua kata yang akan Anda dengar. Sabaslah hambaku yang baik dan setia. Setia, faithful. Faithful itu dari kata faith and full. Orang baru dibilang faithful kalau punya faith. Orang dikatakan setia kalau dia punya iman. Jadi orang yang setia adalah orang yang penuh iman. Amin. Anda baru bisa dikatakan setia kalau hidupmu dilakukan, dilandasi, didasari oleh kebenaran firman. Setia. Haleluya. Apapun yang terjadi, setia. Ini contoh suami istri, dalam kehidupan suami istri misalkan. Ketika ada seorang suami yang hidupnya tidak benar, mungkin dia melakukan kesalahan, tetapi istrinya tetap setia. Karena apa? Firman Allah. Bukan landasannya bukan karena masalah ekonomi, bukan masalah mertua, bukan masalah anak-anak, tapi karena firman Allah mengatakan hendaklah kamu setia. Maka dia tetap setia walaupun diperlakukan mungkin tidak adil oleh suaminya. Dia berlaku setia bukan karena suami, dia berlaku setia karena kebenaran firman yang dia imani. Pada waktu saudara dimusuhi oleh orang, ada orang-orang yang menzolimi saudara, merendahkan saudara, membuli saudara, dan saudara mengatakan, aku mau mengasihi dia, aku mendoakan dia, aku mau memberkati dia. Kenapa saudara mau melakukan itu? Karena firman Allah yang mengajarkannya, bukan oleh karena orang itu, bukan oleh karena keadaan yang ada di sana, bukan oleh karena dorongan orang-orang, tetapi oleh karena firman Allah mengatakan, ketika semua yang Anda lakukan dilandasi oleh kebenaran yang Anda imani, kesetiaan kepada Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Amin. Abraham lulus di sini. Yang kedua, saudara-saudara, ketika Abraham langsung melakukan, jadi bukan hanya yes Lord, tetapi tidak melakukan. Karena ada ilustrasi, ada anak yang katakan, ayo kamu pergi ke ladang ya, kerjakan apa yang menjadi tugasmu. Ya Bapak, tapi dia tidak sampai di sana. Dicari-cari mana dia kok tidak sampai di tempat. Ya, tapi ada orang yang waktu disuruh tidak mau, tapi akhirnya dia mau. Dan dia melakukannya. Yang kedua ini yang dipuji oleh Tuhan. Artinya apa? Imanmu harus dibuktikan di dalam perbuatanmu. Benar enggak? Bahwa kau mengatakan, ya Tuhan saya mendengar. Keesokan harinya Abraham membelah kayu menjadi dua. Dia bilang sama budaknya, ayo kita pergi, bawa ini keledai, kita pergi ke sebuah tempat namanya Gunung Moriah yang ada di Yerusalem. Kemudian kita akan mengadakan perjalanan 3 hari lamanya. 3 hari, saudara. Saya kurang tahu dalam benaknya Abraham selama 3 hari apa yang ada di hatinya. Dia tidak banyak ngomong. Yang jelas dia melakukan. Dia lakukan semua yang harus dia lakukan. Dia membelah kayu, kemudian dia mengikat anaknya, kemudian diambil pisau, dan dia mau membunuh anaknya seperti yang seharusnya dilakukan seorang imam yang mau mempersembahkan korban. Artinya apa? Abraham tidak banyak bertanya, dia hanya mau melakukan apa yang diyakininya. Dengar baik-baik, iman tanpa perbuatan tidak ada artinya. Ujian bahwa engkau beriman, ujian bahwa engkau benar-benar percaya kepada firman Tuhan adalah tindakan.
Berani bertindak, mengikuti kebenaran firman. Kalau engkau mengatakan, ya Tuhan aku percaya apa yang engkau katakan, engkau meninggalkan kampung halamanmu, atau mungkin meninggalkan apa yang menjadi ambisi pribadimu, dan engkau mengikuti kemauan Tuhan, dan engkau akhirnya di tengah jalan akan melihat keajaiban demi keajaiban. Saudara-saudara, ada penafsir yang mengatakan, kenapa Abraham tidak banyak bertanya? Kenapa dia sudah langsung melakukan ambil kayu, bawa anaknya pergi ke Gunung Muria 3 hari perjalanan? Karena sebelumnya Abraham sudah melihat campur tangan Tuhan di dalam perjalanan. Kenapa? Lihat baik-baik apa yang dilakukan oleh Allah kepada Abraham. Ketika Allah melakukan keajaiban-keajaiban untuk membuktikan kesetiaannya kepada Abraham, Abraham melihat sesuatu. Beberapa peristiwa sangat menarik. Pertama, ketika Lot ditawan oleh Raja Kedorlaomer dengan 4 sekutunya, hartanya semua habis, keluarganya Lot jadi tawanan perang. Abraham bersama beberapa orang melakukan sebuah peperangan untuk merebut kembali dan menang. Dan Melkisedek mengatakan Tuhan yang memberikan kemenangan. Bayangkan saja, Abraham dengan beberapa orang melawan pasukan sekutu 5 raja. Tuhan campur tangan. Yang kedua, pada waktu Abraham dalam keadaan kesulitan, nyawanya terancam dan terpaksa harus berdusta kepada Raja Firaun, Allah melakukan intervensi dengan cara yang sangat luar biasa. Allah mendatangkan tulah kepada Firaun, dan akhirnya apa yang terjadi? Abraham diberkati oleh Firaun. Peristiwa kedua. Peristiwa ketiga, Abraham diberkati pada waktu dia bertemu dengan Melkisedek, dan Melkisedek mengucapkan kata-kata berkat, dan Abraham merasakan betapa luar biasanya pemeliharaan Allah di tengah-tengah situasi itu. Kemudian peristiwa ketiga atau peristiwa keempat, ketika istrinya diambil oleh Raja Abimelek, Abraham sekali lagi melihat campur tangan Allah. Jadi seorang penafsir mengatakan Abraham sudah berkali-kali melihat pertolongan Allah dalam situasi yang sulit. Maka ketika Allah mengatakan, Abraham, korbankan anakmu, bunuh dia, persembahkan sebagai korban, Abraham tidak protes, karena Abraham tahu bahwa Allah pasti akan campur tangan. Karena apa? Kalau anak itu adalah anak perjanjian, kalau anak itu adalah anak keajaiban, buktinya apa? 2 kali istrinya mau dinodai orang, Tuhan campur tangan. Masa Tuhan merelakan dia? Jelas ya? Makanya saudara-saudara, Abraham tanpa pikir panjang. Ada yang mengatakan bahwa Abraham dengan anaknya sudah diskusi. Kamu taat saja ya. Nanti kamu pokoknya diem saja. Waktu saya ikat, saya mau korbankan, kamu jangan memberontak. Ini bapak ini sudah tua. Ini Abraham sudah tua sekali, saudara. Ishak, kamu taat saja. Nanti kamu akan melihat keajaiban. Dan benar, Abraham melakukannya. Dan ketika Abraham sudah mau memotong atau membunuh anaknya, tiba-tiba malaikat mengatakan, stop, stop, stop. Sampai di situ, jangan sentuh anakku. Saya sudah ada domba pengganti. Abraham sekali lagi melihat keajaiban Tuhan. Saudara-saudara, keajaiban selalu dimulai dari ketaatan. Kalau saudara ingin melihat keajaiban dari Tuhan, dengar baik-baik. Kalau Anda ingin melihat keajaiban dalam hidup Anda, mulailah berlaku taat menjalankan firman-Nya. Amin. Saya mau saudara mengucapkan kalimat ini bersama-sama. Keajaiban selalu dimulai dari ketaatan. 1, 2, 3. Ulangi lagi, semua yang ada di rumah, ucapkan kalimat ini. Keajaiban selalu dimulai dari ketaatan. Masih ingat pada waktu Musa ketakutan?
Oleh karena bangsa Mesir, tentara Mesir sudah mengejar mereka pada waktu mereka sampai di dekat Laut Merah. Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Gunakan tongkatmu, ya kan? Pukulkan itu ke air laut itu, kemudian air laut terbelah. Keajaiban terjadi setelah Musa mentaati apa yang menjadi perintahnya. Apa yang terjadi pada waktu mereka kekurangan air? Orang-orang Israel pada waktu itu mulai bersungut-sungut ingin pulang saja ke Mesir. Di sana ada susu dan madu, makan enak. Di sini kami mau mati kelaparan. Musa disuruh Tuhan, pakai itu tongkat, pukulkan di batu, dan batu itu mengeluarkan aqua. Saudara-saudara, ketaatan selalu melahirkan keajaiban. Masih ingat pada waktu para murid mengatakan, suruh mereka pulang, beli makan sendiri-sendiri. Yesus mengatakan, beri mereka makan. Yesus tanya, apa yang ada padamu? Kemudian ada yang mencari makanan, ada 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Ketika mereka memiliki sesuatu dan diberikan kepada Yesus, Yesus mengucap syukur, kemudian dibagi-bagikan. Suruh mereka duduk 50-50 kelompok-kelompok, dan mereka mentaati. Keajaiban terjadi. Pelajaran buat saudara dan saya, yang namanya keajaiban selalu menuntut ketaatan. Dan kita harus melangkah duluan. Kalau saudara ingin melihat keajaiban terjadi dalam hidup saudara, melangkah duluan. Amin. Oh, saudara nanti melihat apa yang terjadi di ayat ini. Kalau saudara membaca tadi, di ayat ini saudara menemukan sebuah pernyataan yang sangat luar biasa. Ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14. Mungkin ayat yang ke-13 dimulai. Lalu Abraham memandang ke sekitarnya dan melihat seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut dalam semak-semak. Abraham mengambil domba itu lalu mempersembahkannya kepada Tuhan sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Setelah itu ada kalimat ini, Abraham menamai tempat itu Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan yang diperlukan. Semua mengucapkan Tuhan menyediakan yang diperlukan. Ulangi lagi, Tuhan menyediakan yang diperlukan. Sekarang dirubah kalimatnya lebih personal. Tuhan menyediakan apa yang aku perlukan. Tapi semua itu dimulai dari apa tadi? Ketaatan. Ketika Anda melakukan bagian Anda dengan taat, Tuhan akan melakukan bagiannya. Do your best and God will do the rest. Ayo semua belajar bahasa Inggris. Do your best and God will do the rest. 1, 2, 3. Amin. Do your best. Lakukan sebaik-baiknya. Abraham melakukan sebaik-baiknya. Dan apa yang terjadi yang tidak ada di benaknya, yang barangkali tidak pernah muncul di pikirannya, ternyata Tuhan sudah sediakan. Saya kurang tahu siapa yang membuat domba itu akhirnya tanduknya tersangkut semak-semak sehingga itu ada di situ, dan Abraham melihat itu. Saudara-saudara, Tuhan punya segala macam cara untuk memberkati hidup Anda. Yang penting taat saja. Amin. Haleluya. Katakan sekali lagi, yang penting taat saja. Amin. Jadi kelulusan Abraham, 1, dia taat tanpa banyak pertanyaan. Yang kedua, dia melakukan sebagai kelanjutan imannya. Yang ketiga, ucapannya. Orang beriman itu bisa dilihat dari ucapannya. Mari kita lihat. Kembali ke pasal 22. Lalu kita akan membaca ayat yang ke-6. Abraham meletakkan kayu untuk kurban bakaran itu pada pundak Ishak, sedang ia sendiri membawa peso dan bara api untuk membakar kayu. Ketika mereka berjalan bersama-sama, Ishak bertanya, anaknya bertanya, lugu sekali. Ayah, Abraham menjawab, ada apa anakku? Ishak bertanya, kita sudah membawa api dan kayu, mungkin udah ada kecap, ada sambal, ya kan? Kan ini mereka mau ini, saudara-saudara.
mempersembahkan korban. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Di manakah anak domba? Sampai di sini, sampai di titik ini, mungkin Abraham belum ngomong apa yang akan dilakukan oleh Abraham terhadap anaknya. Tetapi saudara melihat jawabannya Abraham. Abraham menjawab apa? Allah sendiri akan menyediakan anak domba itu. Lalu keduanya berjalan terus. 3 hari loh ini saudara-saudara. 3 hari dalam perjalanan. Bapak, ini kita sudah membawa api, membawa kayu. Mana korban bakaran binatang yang akan dikorbankan? Allah sendiri yang akan, nanti kamu melihat Allah akan memberikan. Jalan lagi 2-3 jam lagi saudara-saudara. Kemudian mungkin dalam keadaan capek istirahat, Ishak tanya lagi, Bapak mana? Dombanya mana yang akan kita korbankan? Allah sendiri akan. 1 hari, belum ada, 2 hari jalan. Ishak tanya lagi, Bapak mana? Kita sudah sampai di sini, mana? Allah sendiri akan. Saudara-saudara, orang beriman bisa diketahui dari ucapan-ucapannya. Saudara tahu bahasa orang yang beriman? Allah akan. Tuhan akan. Tuhanku akan. Tuhan akan. Itu bahasa yang orang yang beriman. Apa artinya? Dia meyakini Tuhan akan melakukan. Mungkin kalau saudara tidak memahami Abraham dan tidak memahami konteksnya, saudara tidak begitu bisa mengerti ayat ini. Tapi pada waktu saya membaca ayat ini, saya merefleksikan diri saya. Saya ternyata sering pakai saya akan. Bersama dengan Tuhan, nanti Tuhan akan. Tuhan akan, itu bahasa iman. Jadi kalau saudara ketemu dengan saya, tiba-tiba ngomong, oh kami akan membuka tempat atau membedah 200 gereja dalam beberapa tahun ini. Saudara, itu kalimat bahasa iman. Dulu waktu saya diminta untuk menjawab, Pak Paulus, Bapak mau mendirikan berapa banyak stasiun radio? Waktu itu saya bilang, saya mau membangun 7 radio. Ternyata dalam waktu 2-3 tahun 7 radio sudah didirikan. Saya ditanya lagi oleh Pak John Brewer, 7 sudah ada ini, kamu mau berapa lagi? 24. Dalam beberapa tahun 24 stasiun sudah ada. Akhirnya ditanya lagi, sekarang kamu mau berapa? Saya bilang, saya mau ratusan stasiun radio. Saudara-saudara, bahasa yang saya pakai berdasarkan pengalaman-pengalaman kemarin adalah ketika kita meyakini bahwa kita berjalan dengan Tuhan, Anda tidak perlu takut untuk mengucapkan bahasa iman. Ini bukan untuk membesarkan kepala kita, bukan untuk menyombongkan, tetapi ada satu kalimat, Pak, saya beriman suatu saat saya akan punya rumah sendiri. Itu bahasa iman. Tidak ada salahnya, iya kan? Saudara-saudara yang masih di SMK yang mau kuliah, mungkin tidak ada dana, tidak ada uang, tapi kalian masih mengatakan, Pak Paulus, kalau saya tamat, saya beriman, saya bisa kuliah. Itu bahasa iman. Daripada saudara keliling-keliling ke sana kemari mencari teman hidup dengan bikin pengumuman, ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang punya anak, lebih baik saudara mengatakan, saya percaya Tuhan sudah sediakan. Suatu saat saya akan berjalan menuju ke altar, diiringi sebuah lagu teng 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 teng. Itu jauh lebih baik daripada saudara kesana kemari ngomong ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang punya anak, ya kan? Amin. Haleluya. Saudara, saya punya bahasa iman. Suatu saat kami akan bisa membuat rumah terapi sehat di berbagai tempat, bukan hanya di Denpasar. Dan ketika saya mengucapkan bahasa iman, saya sedang membawa iman saya dalam petualangan yang baik. Jangan takut beriman kepada Tuhan, karena Alkitab mengatakan tanpa iman kamu tidak akan berkenan kepada Tuhan. Maka usahakan setiap hari bawalah imanmu dalam petualangan. Haleluya. Amin. Saya selalu mengajarkan ini. Iman itu saudara
adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Maka ketika Anda berani beriman, cara yang paling mudah untuk mendeteksi orang itu beriman atau tidak, gaya bahasanya. Ketika anaknya bertanya, "Bapak, di mana itu dombanya yang akan disembelih?" Allah akan menyediakan. Dan Abraham sangat yakin bahwa apa yang dia lihat, domba yang barangkali sedang tersangkut tanduknya di semak-semak, adalah jawaban daripada imannya. Luar biasa, saudara-saudara. Dan ini ujian terakhir. Sehingga 72 kali nama Abraham disebutkan di dalam perjanjian baru karena dia lulus. Saya mau mengajar Anda semuanya, gunakan bahasa iman setiap hari dalam hidup saudara. Walaupun masih sakit, walaupun masih menderita, tapi saudara bisa mengatakan, Tuhan akan memulihkan aku, Tuhan pasti akan menyembuhkan aku. Amin. Mungkin saudara sedang dalam keadaan kekurangan, mungkin saudara dalam keadaan kesulitan, tapi saudara bisa mengatakan, Allahku El Shaddai. Saudara bahkan menyanyikan El Shaddai, El Shaddai, walaupun sedang dalam kekurangan. Mungkin saudara dalam keadaan terjepit, saudara terbelenggu, saudara sulit untuk mengalami kebebasan. Dalam situasi seperti itu, ucapkan kata-kata iman. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, karena dialah yang memperdulikan hidup kita. Amin. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita, saya mau mengatakan iman itu menular. Sama seperti khawatir, iman itu menular. Jadi kalau saudara ketemu dengan orang yang kalau diajak ngomong selalu begini ngomong, aduh nanti bagaimana ya Pak? Nah ini kalau nanti COVID-nya ini tidak selesai-selesai. Lah kalau keluarga saya mati semua, terus nanti saya bagaimana? Kira-kira kalau saudara sehari saja tinggal dengan orang yang selama sehari ngomong nanti bagaimananya 150 kali, saudara ikut enggak kira-kira? Ya ikut. Saudara keluar dari rumah itu yang ada di benaknya, nanti bagaimana, nanti bagaimana, nanti bagaimana, nanti bagaimana, ya kan? Tapi kalau saudara tinggal dengan orang yang beriman seperti Bapak Abraham ini, yang bahasanya nanti Allah akan memulihkan hidupmu, nak. Nanti Allah akan mencukupkan engkau. Nanti Allah akan memberikan jodoh bagimu. Dan benar terbukti saudara. Cara Tuhan memberikan jodoh buat Ishak ini anaknya dengan cara yang sangat luar biasa juga. Nanti Allah akan, katakan nanti Allah akan. Nanti Allah akan berkati aku. 1, 2, 3. Nanti Allah akan memberikan jodohku. 1, 2, 3. Nanti Allah akan menyembuhkan sakitku. Amin. Dengar, ucapkan berkali-kali. Jangan sampai saudara baru mengucapkan, saudara sendiri yang memprotes ucapan saudara, ya kan? Nanti Allah akan menyembuhkan aku. Bagaimana saya bisa sembuh? Saya seperti ini. Anda harus mengucapkan kalimat iman seperti Abraham, karena orang yang beriman bisa dideteksi dari ucapan-ucapannya. Allahku sanggup, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Haleluya. Aku tahu apa artinya kekurangan, aku tahu apa artinya kelimpahan. Allah turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan dalam segala perkara. Kalimat-kalimat itu akan menolong Anda menghadapi kenyataan-kenyataan yang sulit dalam kehidupan ini. Haleluya. Saudara-saudara, Abraham lulus. 3 hal ini ada atau tidak dalam hidup saudara? Ujian iman yang paling sulit, ini ujian yang paling sulit, yaitu ujian kesetiaan. Tetapi Abraham lulus karena apa? Dia melakukan tanpa banyak pertanyaan. Dia mentaati tanpa banyak memprotes Tuhan. Dan dia mengucapkan kata-kata iman, dan hasilnya adalah sesuatu yang mengejutkan. Apa yang diimani, nanti Allah akan menyediakan, benar, Allah menyediakan. Dan disinilah iman Abraham diperhitungkan sebagai kebenaran. Saya mau menantang Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang menonton, yang mendengar. Saya tidak tahu Anda sedang mungkin diizinkan melalui sekolah kenaikan, ujian kenaikan atau ujian akhir sekarang ini, ya kan? Yang saya tahu begini, ketika ujian akhir lulus,
seluruh kelimpahan berkat dan penggenapan janji Tuhan diberikan kepada Abraham. Jadi Allah rupanya menunggu waktu lebih dari 25 tahun untuk menguji iman Abraham. Pasal 22 Allah membuktikan iman Abraham. Pasal 12 sampai pasal 21 Allah mengizinkan Abraham bertumbuh dalam iman melalui kesulitan. Pasal 22 Allah membuktikan bahwa Abraham sudah bertumbuh dalam iman dan itu kelihatan dalam kesetiaannya. Luar biasa. Jadi kalau saudara sedang diizinkan memasuki sekolah iman, jalani saja. Mungkin saudara mengalami kelaparan seperti Abraham, mungkin pernikahanmu sedang dalam persoalan seperti Abraham, mungkin engkau harus berperang menghadapi tantangan seperti Abraham. Jalani saja. Itu adalah bagian dari proses kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara. Amin. Katakan kepada temanmu, jalani saja. Jalani saja, nanti pada waktunya Tuhan semua akan selesai. Semua akan digenapi, semua akan disediakan.